어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Nurul Ilmi. Adik-adik bisa memanggil kakak dengan panggilan Kak Ilmi. Di sini kita akan mempelajari tentang alat pernapasan pada hewan. Tentu adik-adik sering melihat hewan kan? Seperti ular, ikan, cacing, dan lain-lainnya. Di sini kakak tidak sendirian. Kakak bersama Kak Azkia. Halo Kak Azkia. Halo Kak Ilmi. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Azkia ya. Hai Kak Azkia. Nah, Kak Azkia akan menjelaskan kita tentang alat pernapasan pada hewan. Apakah benar Kak Azkia? Benar sekali Kak Ilmi. Baik, kita langsung mulai ya. Jadi, alat dan sistem pernapasan pada hewan itu bermacam-macam. Seperti ada yang bernapas dengan permukaan kulit, trakea, insang, dan paru-paru. Apa ya trakea, insang, dan paru-paru itu? Jawabannya akan adik-adik temukan setelah menyimak penjelasan kakak setelah ini. Jadi dengarkan dengan baik-baik ya adik-adik. Yang pertama itu adalah alat dan sistem pernapasan pada cacing. Cacing tanah tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing tanah selalu basah dan berlendir. Hal itu untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Selanjutnya, yang kedua itu ada alat dan sistem pernapasan pada serangga. Alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Lalu yang ketiga adalah alat dan sistem pernapasan pada ikan. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lemparan tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Yang terakhir adalah alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, itulah 4 contoh hewan dengan alat dan sistem pernapasannya. Wow, ternyata hewan memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda ya Kak Azkia? Iya, benar sekali Kak Ilmi. Bahkan hewan memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya juga loh. Apakah kakak sudah tahu apakah yang digunakan bernapas oleh ular? Paru-paru Kak Azkia. Ular menggunakan paru-parunya untuk bernapas karena ular merupakan salah satu jenis hewan reptil. Benar sekali Kak Hilmi. Lalu, insang adalah sistem pernapasan yang digunakan bernapas oleh ikan Kak Azkia. Ikan bernapas menggunakan insangnya.
Bagus Kak Hilmi, benar sekali. Insang itu sistem pernapasan yang bisa dipakai oleh ikan untuk bernapas. Pertanyaan terakhir, apakah yang digunakan bernapas oleh cacing tanah? Permukaan kulitnya Kak Askia. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Nah, benar yang dikatakan oleh Kak Hilmi bahwa cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Semoga adik-adik paham ya tentang alat dan sistem pernapasan pada hewan. Kalau begitu, kakak pamit undur diri ya. Sampai bertemu dalam waktu. Dadah Kak Hilmi, dadah adik-adik. Dadah Kak Askia. Wow, adik-adik, ternyata seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda ya dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya, seperti yang dijelaskan oleh Kak Askia tadi. Semoga adik-adik paham ya. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Dadah!